Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya hidup bersama saya Bapak Tio ya, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy, ya, tapi cuma kesampaian menjadi office boy. Dan akhirnya dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif gitu kan. Pada akhirnya setelah berkelana berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias YouTuber ya. Pada itu mohon doa ini supaya awet. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada episode kali ini saya akan melanjutkan tren yang kemarin yaitu tentang aplikasi ya gitu kan. Karena setelah kita bahas aplikasi ternyata respectnya untuk buat sahabat Rasadip itu meningkat ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi aplikasinya kemarin fisika ya. Nah sekarang MTK biar nggak bosan ya gitu. Jadi ini tuh aja gitu. Jadi ini ya aplikasi matematika dalam kehidupan atau kehidupan kita ya, atau lebih tepatnya psikologi manusia gitu kan. Jadi eh, kenapa kita perlu belajar MTK ya? Kenapa kita perlu belajar matematika gitu kan? Karena ya dengan mempelajari matematika maka otak kita itu akan dilatih ya, akan dilatih untuk menjadi logis, sistematis dan kritis. Karena kalau kita belajar MTK pasti kan kalau kita waktu masih di sekolah itu kan SD, SMP, SMA pasti kan diajarkan diketahui, ditanya, dijawab. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jawaban gitu kan. Karena kalau itu kan ini kelihatan nyontek, tapi harus ada langkah-langkah awalnya. Jadi diketahuinya dari mana, kemudian jawabnya pakai rumus apa gitu. Jadi itu kita dilatih untuk berpikir secara logis ya, sistematis dan kritis gitu kan. Harus tahu nih jawabannya, kenapa begini kok kenapa nggak begitu gitu. Jawabannya bukan suka-suka kita tapi sesuai dengan yang diajarkan gitu ya. Seperti itu. Jadi logis, sistematis, kritis ya gitu. Nah kemudian kita juga dilatih untuk bersabar gitu kan. Nggak ada yang dikasih langsung ketemu jawabannya langsung ditulis, tapi kita harus bersabar gitu kan, karena nggak semua soal itu mudah, ada yang susah, jadi kita harus bersabar gitu kan. Dan kenapa kita harus bersabar? Karena kita yakin, karena setiap soal yang paling sulit sekalipun mesti ada solusinya gitu kan, seperti itu. Nah terus itu kalau dipelajarkan sekolah, terus apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari ya itu adalah sesulit apapun cobaan hidup kita ya itu pasti ada solusinya gitu kan, karena kan di Al-Quran sekalipun Allah pernah berfirman gitu kan, sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan ya, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Jadi sesulit apapun cobaan hidup pasti ada solusinya ya gitu, itu janji Allah, dan janji Allah itu pasti tepat, nggak kayak manusia ngaret mulu gitu kan, mulur gitu kan, seperti itu ya. Terus yang penting apa? Kita sabar dan tetap berusaha. Ya. Kalau bahasa Inggris itu keep fight, terus berusaha gitu kan, sampai berhasil, sampai titik darah penghabisannya. Itu jiwa seorang pejuang seperti itu ya. Harus ada dalam diri setiap manusia. Oke. Nah kemudian dari matematika gitu kita juga bisa mendapat pencerahan. Ya. Kenapa? Karena setelah kita mendapatkan jawabannya gitu kan, tentu kita akan bahagia gitu kan. Jadi kita bahagia setelah kita berjuang mendapatkan jawabannya, seolah-olah kita itu menjadi orang jenius ya gitu. Gile gue pinter ternyata, nggak nyangka gitu kan. Tuh jadi kita nggak nyangka ternyata kita akan menjadi orang jenius sealam semesta, seperti yang pernah saya bilang gitu, sealam semesta gitu kan. Jadi merasa paling pintar sendirian gitu kan, seperti itu ya. Nah sehingga kita akan menjadi pede ya, bukan percaya dukun ya, percaya diri. Jangan percaya dukun, haram itu ya, musyrik ya, nggak boleh percaya dukun, percaya diri ya. Kenapa kita percaya diri? Karena kita akan menghargai proses, menghargai proses bukan hasil akhir. Jadi kalau ibaratnya kalau kita nonton video itu jangan di skip gitu kan. Kalau di skip langsung hasil akhir, lihat prosesnya gitu kan, supaya kita tidak gagal mandiri gitu. Jadi menghargai proses bukan hasil akhir, atau tidak nyontek gitu kan. Karena kalau ada soal terus langsung jawabannya langsung hasil akhir, itu pasti guru atau dosen curiga, ini orang pasti nyontek. Tapi kalau kita ada prosesnya gitu kan, step by step gitu kan, tidak di skip, tentu itu dosen atau guru kita akan yakin, ini berarti ini anak ini nggak nyontek gitu. Walaupun sebenarnya nyontek juga dari channel saya hidup, tapi nggak apa, nyontek seperti itu positif ya, boleh gitu kan, seperti itu, bahkan bermanfaat ya. Kemudian yang keenam itu adalah kita akan menjadi siswa yang hebat ya, tangguh, pantang menyerah. Tuh hebat kan, hebat, tangguh, pantang menyerah gitu kan, seperti itu. Oke, nah kesimpulannya adalah bahwa matematika itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, bahkan kita harus bisa menjadikan matematika itu adalah sahabat ya, seperti yang pernah saya bilang gitu kan, fisika sahabat kita, biologi sahabat kita, kimia sahabat kita. Nah pada episode kali ini kita jadikan matematika itu adalah sahabat kita atau jodoh kita gitu sehari-hari gitu ya, karena matematika itu adalah kita. Oke, begitu. Mudah-mudahan materi sekilas ini bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya untuk para pelajar mahasiswa, tapi juga untuk semua yang senang nonton video Rasa Hidup ya bersama
Bapak Tio gitu kan. Jadi bermanfaat untuk semuanya begitu. Oke. Mudah-mudahan materi kali ini berguna untuk semuanya. Bagi yang masih bingung, tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip biar tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau masih bingung juga, jangan lupa kirim kolom kolom pertanyaan, kirim pertanyaan ke kolom komentar, disertai tombol like, script, sama lonceng supaya kalau ada pembaruan data, pembaruan informasi, sahabat Terasa Hidup alias Sarah mendapatkan informasinya lebih dulu ketimbang yang lain. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada episode-episode berikutnya yang lebih menarik, lebih menantang, dan lebih menggembirakan, lebih menyemangati gitu. Oke, begitu. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Semoga